Saya pernah berhadapan dengan keluarga dokter yang mengharapkan anak-anak mengikuti jejak orang tua mereka yang juga adalah dokter. Orang tuanya berharap anak-anak masuk fakultas kedokteran dan mengikuti jejak jalan yang sudah disiapkan dengan begitu mulus lurus. Tetapi si anak tidak mau. Sahabat Fresh Juice, saya Yofi dan Natasha dari Rumah Novisiat SCY di Ho Chi Minh, Vietnam. Kami mengajak kita semua untuk merenungkan Fresh Juice hari ini. Sabtu, 24 Januari 2026 bersama Romo Albertus Joni SCY dari Palembang. Selamat mendengarkan. Sahabat Daily Fresh Juice yang diberkati Tuhan, salam Fresh Juice. Hari ini 24 Januari 2026, saya Romo Albertus Joni SCY dari Komunitas Provinsialat SCY Palembang mengundangmu untuk hadir, meresapkan sabda Allah, dan membiarkan firman itu tumbuh membentuk engkau. Maka mintalah rahmat hari ini, supaya aku dan engkau boleh masuk ke wilayah sabda firman yang menyegarkan, yang membentuk hati kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus, bab 3 ayat 20 sampai 21. Sekali peristiwa, Yesus bersama para muridnya masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat-sahabatku yang diberkati Tuhan, renungan hari ini menghentak bukan? Firman yang kita dengarkan, ia, Tuhan Yesus, dianggap sudah tidak waras lagi oleh orang-orang yang paling dekat dengannya, kaum keluarganya. Dan seringkali banyak pilihan-pilihan hidup yang kita ambil, bahkan tidak dapat kita mengerti, tidak dapat kita nalar, juga oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan biasanya pilihan-pilihan hidup itu berkaitan dengan sesuatu yang fundamental, sesuatu yang sangat menentukan jati diri kita. Saya pernah berhadapan dengan keluarga dokter yang mengharapkan anak-anak mengikuti jejak orang tua mereka yang juga adalah dokter. Orang tuanya berharap anak-anak masuk fakultas kedokteran dan mengikuti jejak jalan yang sudah disiapkan dengan begitu mulus lurus. Tetapi si anak tidak mau. Si anak memilih dunia wira swasta yang penuh resiko, yang tidak aman, yang terancam tutup dan bangkrut. Dan itu sebabnya orang tua menentang begitu keras sehingga pertengkaran terjadi begitu lama. Sampai kasih di antara mereka anak dan orang tua juga menjadi pupus. Karena visi yang berbeda. Ada kalanya juga antara suami dan istri pun terjadi demikian kan? Romo pernah berjumpa dengan seorang suami yang sangat memperhatikan keluarga kandungnya. Sehingga dia membiayai adik-adiknya. Si suami merasa menjadi anak paling tua yang harus menyelesaikan kuliah adik-adiknya, bahkan tidak cukup sampai sana ketika adik-adiknya menikah, dia pun yang menyediakan mas kawin. Sehingga si istri merasa selalu kekurangan. Bagaimana dengan anak-anakku? Bagaimana dengan keluargaku sendiri? Dan ini menjadi pilihan yang menimbulkan pertengkaran. Dan mau tahu nggak kisah di dalam komunitas biara? Dan komunitas biara, walaupun isinya adalah orang-orang pendoa,
tidak luput bukan dari perselisihan pendapat, beda pandangan. Saya pernah berjumpa dengan seorang Romo yang begitu setia menyekolahkan anak-anak yang tidak punya bapak, yang tidak punya ibu. Dia merasa bahwa kalau saya bisa berbuat sesuatu menyekolahkan anak-anak ini, alangkah indah dan bagusnya, sehingga semua pendapatan, stipendium yang dia dapatkan habis itu untuk anak-anak yang dia sekolahkan. Sehingga teman-teman komunitas rumah bertanya, kok kamu selalu tidak pegang uang? Dan ini menjadi sumber pertanyaan dan bahkan juga pertengkaran. Teman-teman yang diberkati Tuhan, alih-alih kita melihat baik atau buruk, bijaksana atau tidak bijaksana, bacaan Injil hari ini mengundangmu untuk menjadi pribadi yang mampu meluaskan pandangan. Banyak hal yang tidak akan bisa kita mengerti seutuhnya dalam hidup ini. Diri kita sendiri aja kita kadang-kadang nggak ngerti apa sesungguhnya mauku, apa sesungguhnya kebutuhanku, apalagi kalau itu berkaitan dengan orang lain, bukan? Maka untuk hal-hal yang tidak bisa kita mengerti lewat jalan pikiran kita, mungkin baik sebelum kita menganggap orang lain tidak waras, kita punya kemampuan untuk hening dalam doa, mencoba meluaskan pandangan kita dengan kacamata ilahi, dengan kacamata Tuhan, dengan jalan Tuhan melihat anak-anaknya yang unik-unik ini di dunia. Kadang-kadang menghadapi perbedaan sikap, pandangan, dan tindakan tidak selalu mudah, terutama di dalam keluarga sendiri, di ikatan yang paling intim relasinya. Tetapi bukannya mustahil kok, bukannya mustahil. Kalau pribadi yang membuat kita bertanya-tanya itu stick pada visi mereka, betul-betul lekat pada apa yang mereka perjuangkan, mungkin kita yang harus mengubah kacamata kita menjadi kacamata kebaikan. Pertanyaannya bukan mengapa mereka berbuat itu, tetapi apa yang bisa kubuat supaya visi kebaikan dari saudara yang kupertanyakan tadi menjadi lebih konkret, lebih nyata di dunia, lebih bisa berimbas kepada keluarga. Memang ini pertanyaan yang tidak mudah, karena menuntut kedewasaan batin, kedewasaan spiritual. Tapi sejak kapan hal-hal yang indah, mudah, yang kudus dalam hidup kita itu mudah untuk dilakukan? Pasti gak gampang. Kita butuh banyak waktu mengerti dalam doa. Maka mungkin ini kuncinya. Untuk banyak hal yang tidak bisa kita mengerti, mungkin kita harus meluangkan lebih banyak waktu, bukan untuk bertanya mengapa, tetapi bagaimana aku bisa membantu orang-orang itu supaya mencapai visi kebaikannya yang paling luhur. Dan kalau seseorang sulit untuk dimengerti, seseorang sulit untuk dipahami, ya nggak apa-apa. Karena kita nggak bisa paham semua orang dan semua hal pada semua saat. Inilah misteri kehidupan. Ada kalanya bagian-bagian yang tidak kita mengerti hanya bisa kita terima, bukan? Selain mendoakan, selain berusaha untuk membantu orang mencapai visi hidupnya yang lebih tinggi dalam Kristus, mungkin kita juga harus membiarkan diri kita tenggelam dalam misteri kemanusiaan. Ada relung hati kita yang orang lain tidak akan bisa mengerti. Saya ingat sendiri ketika saya sudah ditabiskan pun, papa saya masih belum bisa mengerti mengapa saya menjadi imam, mengapa saya menolak untuk menikah. Dan sampai tahun ketiga saya pikir ya, sampai tahun ketiga ayah saya melihat saya menjadi imam, itu masih berkala nelpon saya, Robo Koko. Koh, itu ada anak AI sebelah. Anaknya cantik sekali, pintar, lulusan luar negeri. Koko mau nggak? Ya Tuhan, padahal saya sudah pastor itu.
Dan pada akhirnya, ayahku yang tidak mengerti nikmatnya menjadi seorang Romo, akhirnya dia pun mengikhlaskan saya ketika dia menyelami misteri hidup yang lebih mendalam, bahwa ternyata kebahagiaan tidak melulu berarti menikah, punya anak, memberinya cucu, tetapi kadang-kadang kebahagiaan juga bisa datang dalam bentuk lain. Pada saat dia mendapatkan begitu banyak cucu-cucu rohani dari umat yang saya jumpai. Dan di saat itu dia mengatakan, ya, papi bangga sama kamu. Dan momen ini yang lama saya tunggu. Momen di mana papa saya mengatakan, oh, kok kamu bukannya nggak waras dengan pilihan hidupmu, tapi papi berusaha untuk mengerti pilihanmu dan mendukung visi hidupmu yang lebih tinggi. Teman-teman, semoga percakapan rohani kita, jus buah-buah roh yang hari ini kusampaikan padamu, tertanam dalam di jiwamu. Saya mengundangmu sekali lagi untuk menjadi pribadi yang tetap suportif, pribadi yang tetap mendukung, pribadi yang tetap memberi semangat, saling menopang satu sama lain, walaupun pilihan-pilihan orang sekitarmu tidak kamu mengerti. Saya, Romo Koko SC, memberkati engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus sayang padamu. Ciao, sampai jumpa di Fresh Juice berikutnya. Bye-bye. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice. Sabtu, 24 Januari 2026. Terima kasih kepada Romo Joni untuk renungannya hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.